Saat ini kita sedang ada di semangat Piala Dunia. Ya, walaupun banyak yang berpendapat kalau Piala Dunia kali ini adalah salah satu yang terburuk sepanjang sejarah. Tapi di video kali ini, kita bukan membahas Piala Dunia. Kita akan membahas salah satu tragedi yang sangat mengiris hati dari sebuah pertandingan sepak bola. Dan sialnya, tragedi ini terjadi di negara kita. Tragedi yang menewaskan 135 orang. Tragedi yang membuat kita bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya harus disalahkan? Penonton, tim, ofisial, polisi, atau arah angin? Teman-teman, inilah tragedi Kanjuruhan. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang sangat fanatik dengan sepak bola. Bahkan banyak yang menganggap sepak bola adalah agama kedua yang harus dibela mati-matian. Di tahun 2010-an, sudah mulai banyak kalangan supporter di Indonesia yang mengadaptasi kultur dari luar, seperti hooligan di Inggris, ultras di Italia, atau bara bravas di Amerika Latin. Semua ini membawa warna yang baru di sepak bola Indonesia. Seperti yang kita tahu juga, selain permainan yang enak dilihat, rivalitas antar tim juga memberi kesan tersendiri. Apa jadinya jika sepak bola tanpa rivalitas? Tentu tidak akan ada gairahnya. Sama dengan klub-klub di luar negeri, Indonesia juga memiliki rivalitas antar klub. Yang paling sering kita lihat adalah Persib dan Persija, atau Persebaya dan Arema. Setiap kali ada pertandingan yang mempertemukan klub-klub ini, pasti selalu ada cerita, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Entah bentrokan di beberapa sudut, sweeping di stasiun, atau ada kelompok yang meneror tim lawan di hotel dengan kembang api. Semua sudah jadi bagian dari rivalitas itu sendiri. Satu Oktober 2022, datanglah hari di mana Persebaya Surabaya akan bertandang ke Malang. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ketegangan sudah pasti terasa bahkan sebelum peluit dibunyikan. Pertandingan itu dijadwalkan di Stadion Kanjuruhan Malang pada jam 8 malam. Tapi sebelumnya, Polres Malang sempat meminta dimajukan menjadi jam setengah 4 sore untuk alasan keamanan. Akan tetapi, PT Liga Indonesia Baru tetap teguh dengan keinginan mereka main jam malam. Seharusnya malam minggu ini menjadi malam yang indah untuk warga Malang. Mereka bisa membawa keluarga, pasangan, atau sahabat. Namun, siapa sangka, malam minggu ini justru malam yang membuat mereka kehilangan itu semua. Sekitar jam 6 sore, Persebaya Surabaya sampai di Kanjuruhan dengan menggunakan 4 kendaraan rantis dan dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Sebanyak 2.000 personel keamanan dikerahkan dalam pertandingan ini. Berdasarkan keterangan manajemen Arema FC, Panpel, dan security officer, kapasitas Stadion Kanjuruhan Malang sebanyak 45.000, sehingga Panpel mencetak tiket pertandingan sebanyak 43.000. Tapi stadion bukan hanya soal muat duduk, tapi juga soal seberapa cepat semua orang bisa keluar saat panik. Singkatnya, pertandingan pun dimulai dengan dipimpin oleh wasit Agus Fauzan Arifin. Pertandingan berjalan dengan seru karena sejarah rivalitas kedua tim. Gol pun tercipta lebih dulu dari Persebaya oleh sepakan cantik Silvio Pereira. Lalu Persebaya bisa menggandakan keunggulan lewat sundulan Sergio Silva menit 32. Dengan kemasukan 2 gol lebih dulu, tentu membuat Arema merasa tertekan karena mereka bermain di depan pendukungnya sendiri. Mereka harus mencari cara untuk menyelamatkan wajah mereka. Akhirnya, gol memperkecil ketertinggalan datang di menit 41 dari sepakan pojok yang diselesaikan oleh Abel Isa Kamara. Dan sebelum turun minum, Arema mendapat hadiah penalti dan dieksekusi oleh pemain yang sama. Akhirnya, Aremania bisa duduk sedikit lebih tenang ketika 2 gol berhasil dibalaskan. Lalu babak kedua pun dimulai. Namun, siapa sangka, di menit ke-50, Persebaya kembali berhasil mencetak gol ke gawang Arema lewat Sho Yamamoto. Dan setelah gol itu, Aremania tentu merasa resah selama sisa waktu pertandingan. Tetapi akhirnya, skor itu bertahan sampai peluit dibunyikan. Namun ketika peluit itu dibunyikan, bukan hanya menandai pertandingan yang berakhir, tapi juga menandai salah satu tragedi paling mematikan di sepak bola sepanjang sejarah dunia. Dalam hitungan detik setelah peluit berbunyi, reaksi besar langsung terjadi di tribun. Sebagian supporter mulai turun ke lapangan dalam jumlah kecil. Awalnya terlihat seperti bentuk kekecewaan biasa terhadap hasil pertandingan. Namun jumlah massa yang turun meningkat sangat cepat dalam waktu singkat. Lalu pemain langsung diarahkan menuju lorong stadion untuk keamanan. Petugas keamanan juga mulai membentuk barikade di lapangan. Situasi berubah cepat dari pertandingan menjadi kerumunan besar. Dan disinilah titik ketika kontrol stadion mulai hilang. Sekitar jam 10 malam, lapangan sudah dipenuhi Aremania yang kecewa.
Mereka bergerak tanpa koordinasi dan menyebar ke berbagai arah. Beberapa juga mendekati area bangku cadangan dan zona pemain. Di sini pemain Persebaya sudah dievakuasi menggunakan kendaraan taktis, dan pemain Arema juga segera dikawal menuju ruang ganti. Petugas keamanan pun mulai kewalahan menghadapi jumlah massa. Saking banyaknya orang, komunikasi antar petugas mulai terganggu di beberapa titik, dan di waktu inilah stadion mulai memasuki fase kehilangan kendali penuh. Beberapa menit setelah itu, aparat keamanan mulai menembakkan gas air mata. Tembakan diarahkan ke area lapangan dan tribun stadion. Keputusan inilah yang menjadi titik balik paling krusial dalam tragedi ini. Gas air mata menyebar dengan cepat ke area pada penonton. Akibatnya, banyak orang langsung mengalami sesak nafas dan iritasi mata. Bayangkan saja, kepanikan ini terjadi hampir secara bersamaan di seluruh stadion. Mereka mulai berlari tanpa arah yang jelas asal mereka bisa keluar dari situasi itu. Lalu mereka secara bersamaan berlari menuju pintu keluar. Situasi langsung memasuki fase kepanikan total, dan stadion berubah menjadi ruang keos dalam hitungan menit. Disinilah masalah berikutnya. Tidak ada pembagian arus evakuasi yang jelas di dalam stadion jika terjadi hal seperti ini. Semua orang berusaha keluar secepat mungkin tanpa memperhatikan jalur, sementara pintu-pintu keluar mulai dipenuhi oleh ribuan orang. Beberapa gate menjadi titik penumpukan utama penonton, lalu koridor dan tangga stadion sudah mulai penuh sesak. Di sini petugas tidak mampu mengatur arah pergerakan massa. Akibatnya, arus manusia berubah menjadi satu jalur besar yang tidak terkontrol. Inilah awal terbentuknya kondisi bottleneck, dan dari sini pula, stadion mulai kehilangan struktur pergerakan manusia. Gate 13 menjadi salah satu titik paling kritis dalam peristiwa ini. Bayangkan saja, ribuan orang bergerak menuju pintu tersebut secara bersamaan. Nah, masalahnya kapasitas pintu tidak sebanding dengan jumlah massa yang datang. Terjadi ketidakseimbangan antara laju masuk dan laju keluar. Orang dari belakang terus mendorong tanpa henti ke arah depan, sementara orang di bagian depan tidak bisa bergerak sama sekali. Tekanan mulai meningkat dalam waktu singkat. Aliran manusia berubah menjadi tekanan fisik yang sangat besar. Kondisi ini dikenal sebagai crowd crush, dan disinilah situasi menjadi sangat berbahaya dalam hitungan menit. Banyak orang mulai kesulitan bernafas. Sudah pasti tekanan dari orang sebanyak itu membuat tubuh tidak bisa bergerak bebas. Bahkan beberapa orang jatuh di tangga dan tidak bisa bangun kembali. Sementara evakuasi medis sangat sulit dilakukan karena akses yang tertutup. Ambulans juga tidak bisa masuk ke titik utama kejadian, dan petugas hanya bisa menarik korban satu persatu dari kerumunan. Namun jumlah korban terus bertambah dalam waktu singkat. Sudah banyak korban yang mengalami kekurangan oksigen. Disinilah stadion berubah menjadi zona krisis. Sementara di sisi lain stadion, evakuasi pemain dan ofisial terus dilakukan. Lorong stadion dijaga ketat oleh aparat keamanan. Untungnya beberapa pemain sudah berhasil masuk ke ruang aman. Namun suara dari luar stadion masih terdengar sangat kacau. Petugas masih berusaha mengurai massa di beberapa titik yang berbeda, tetapi tekanan dari lapangan terlalu besar untuk dikendalikan. Di sini komunikasi antar unit pengamanan sudah mulai tidak efektif. Semua fokus bergeser ke evakuasi dan keselamatan. Sebagian besar korban memang tidak mengalami luka terbuka, tetapi mereka meninggal karena kekurangan oksigen. Rumah sakit di Malang mulai menerima korban dalam jumlah besar. Ambulan terus bolak-balik membawa korban dari stadion. Jumlah korban terus bertambah dalam beberapa jam pertama. Pada jam-jam pertama setelah tragedi, perhatian publik langsung tertuju pada satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang terjadi di Stadion Kanjuruhan malam itu? Jumlah korban terus bertambah seiring proses pendataan di rumah sakit Malang. Pemerintah pusat, PSSI, Polri, hingga berbagai organisasi sepak bola internasional mulai memberikan respons. Rekaman video dari tribun, lapangan, CCTV mulai beredar luas di media sosial. Dari rekaman-rekaman itu, publik melihat sesuatu yang langsung menjadi sorotan, yaitu penggunaan gas air mata di dalam stadion. Banyak pihak mempertanyakan keputusan tersebut, karena FIFA secara tegas melarang penggunaan gas air mata dalam pengamanan pertandingan sepak bola. Desakan untuk melakukan investigasi independen semakin kuat dari hari ke hari. Keluarga korban, kelompok masyarakat sipil, hingga pengamat sepak bola menuntut jawaban yang jelas. Peristiwa ini tidak lagi dianggap sekedar kerusuhan stadion, melainkan tragedi nasional yang harus diusut secara menyeluruh. Pemerintah kemudian membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, yaitu Mahfud MD.
Tim ini beranggotakan berbagai unsur, mulai dari akademisi, ahli sepak bola, perwakilan kementerian, hingga tokoh masyarakat. Tugas utama mereka adalah merekonstruksi kejadian, mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, dan mencari akar penyebab tragedi. Dalam waktu singkat, TGIPF memeriksa ratusan saksi dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan pertandingan. Tim juga melakukan peninjauan langsung ke Stadion Kanjuruhan untuk memahami kondisi stadion dan jalur evakuasi. Selain TGIPF, penyelidikan juga dilakukan oleh Komnas HAM yang fokus pada aspek hak asasi manusia. Kedua lembaga ini bekerja secara terpisah, tetapi menghasilkan sejumlah temuan yang saling memperkuat. Publik menaruh harapan besar bahwa investigasi ini akan mengungkap siapa yang paling bertanggung jawab. Salah satu temuan awal yang menarik perhatian adalah soal jumlah penonton. Investigasi menemukan bahwa lebih dari 42.000 tiket telah terjual untuk pertandingan itu. Angka ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kepadatan stadion dan kemampuan evakuasi ketika situasi darurat terjadi. Tim investigasi juga menemukan adanya persoalan dalam proses perencanaan pengamanan pertandingan. Sebelum laga berlangsung, sebenarnya ada usulan agar pertandingan digelar sore hari demi alasan keamanan. Namun usulan tersebut tidak terlaksana dan pertandingan tetap dimainkan pada malam hari. Investigasi kemudian mulai bergerak lebih jauh, bukan hanya mencari apa yang terjadi saat tragedi berlangsung, tetapi juga menelusuri keputusan-keputusan yang diambil jauh sebelum pertandingan. Dari sinilah muncul dugaan bahwa tragedi ini merupakan hasil dari serangkaian kegagalan yang sudah terbentuk sejak tahap perencanaan. Ketika laporan TGIPF akhirnya dipublikasikan, kesimpulannya cukup tegas. Tim menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh rangkaian kegagalan yang saling berkaitan. Namun di antara semua faktor itu, penggunaan gas air mata di dalam stadion disebut sebagai pemicu utama kepanikan massal yang berujung pada kematian ratusan orang. TGIPF menyimpulkan bahwa penembakan gas air mata menyebabkan penonton berlari secara bersamaan menuju pintu keluar. Dalam kondisi stadion yang padat, situasi itu menciptakan penumpukan manusia dalam jumlah besar di beberapa titik. Akibatnya terjadi crowd crush yang mematikan. Temuan ini menjadi sangat penting karena mengubah fokus pembahasan dari sekedar kerusuhan supporter menjadi persoalan keselamatan dan pengelolaan massa. Selain menyoroti penggunaan gas air mata, TGIPF juga mengkritik keras tata kelola sepak bola nasional. Dalam laporannya, tim menyebut adanya kegagalan berlapis yang melibatkan penyelenggara pertandingan, operator liga, federasi sepak bola, dan aparat keamanan. Menurut TGIPF, tidak ada satupun pihak yang benar-benar melakukan mitigasi resiko secara memadai untuk pertandingan beresiko tinggi seperti Arema melawan Persebaya. Laporan itu juga menyoroti kondisi fisik Stadion Kanjuruhan yang dianggap belum memenuhi standar keselamatan modern. Jalur keluar dinilai tidak dirancang untuk mengakomodasi evakuasi puluhan ribu orang secara bersamaan. Ketika kepanikan terjadi, stadion tidak memiliki mekanisme yang cukup untuk mengurai arus manusia yang bergerak serentak. Semua kelemahan itu akhirnya bertemu dalam satu malam yang tragis. Komnas HAM menghasilkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda. Dalam laporannya, lembaga itu menyebut adanya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam peristiwa Kanjuruhan. Komnas HAM menilai negara gagal menjamin hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman dalam sebuah kegiatan publik. Mereka juga menyoroti penggunaan kekuatan yang dianggap tidak proporsional dalam penanganan situasi di stadion. Meski demikian, Komnas HAM tidak menyimpulkan bahwa tragedi ini merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam undang-undang khusus. Namun laporan mereka tetap memperkuat pandangan bahwa terdapat kesalahan serius dalam proses pengamanan dan pengelolaan pertandingan. Hasil investigasi dari dua lembaga ini kemudian menjadi dasar penting bagi proses hukum yang akan berlangsung setelahnya. Setelah penyelidikan internal dan pemeriksaan berbagai pihak, Polri mengumumkan penetapan sejumlah tersangka dalam kasus Kanjuruhan. Keputusan ini menjadi salah satu momen yang paling ditunggu oleh publik dan keluarga korban. Pada tahap awal, tersangka berasal dari unsur kepolisian dan unsur penyelenggara pertandingan. Dari pihak sipil terdapat Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, Security Officer pertandingan, serta Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Sementara dari unsur kepolisian, terdapat beberapa perwira yang memiliki tanggung jawab dalam pengamanan pertandingan malam itu. Penetapan tersangka ini menunjukkan bahwa aparat penyidik melihat adanya unsur kelalaian yang berkontribusi terhadap tragedi. Pasal utama yang digunakan adalah pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat. Selain itu digunakan pula ketentuan dalam Undang-Undang Keolahragaan yang mengatur tanggung jawab penyelenggara pertandingan. Pilihan pasal ini kemudian menjadi perdebatan di masyarakat.
Sebagian pihak menilai pasal kelalaian sudah tepat karena fokus penyidikan memang mengarah pada kegagalan prosedur dan pengambilan keputusan. Namun sebagian keluarga korban merasa pasal itu terlalu ringan, mengingat jumlah korban yang sangat besar. Perdebatan itu terus berlangsung sepanjang proses hukum berjalan. Dalam perkembangannya, beberapa tersangka menghadapi proses pemeriksaan yang panjang. Penyidik memeriksa dokumen pertandingan, surat perintah pengamanan, rekaman video, hingga keterangan saksi ahli. Salah satu fokus utama adalah mencari tahu siapa yang mengambil keputusan terkait penggunaan gas air mata dan bagaimana rantai komando bekerja pada malam tragedi itu. Pertanyaan ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan tingkat tanggung jawab masing-masing terdakwa. Semakin tinggi posisi seseorang dalam struktur pengambilan keputusan, semakin besar pula sorotan publik terhadap perannya dalam tragedi ini. Persidangan kasus Kanjuruhan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya dengan pengamanan ketat dan perhatian publik yang sangat besar. Sidang menghadirkan saksi korban, petugas keamanan, ahli keselamatan stadion, ahli pidana, hingga pihak penyelenggara pertandingan. Banyak fakta yang sebelumnya hanya beredar dalam bentuk dugaan, mulai dibahas secara terbuka di ruang sidang. Rekaman video kejadian diputar dan dianalisis untuk memahami urutan peristiwa secara lebih rinci. Jaksa berusaha membuktikan bahwa para terdakwa telah melakukan kelalaian yang berkontribusi terhadap tragedi. Sementara tim kuasa hukum terdakwa berusaha menunjukkan bahwa situasi yang terjadi sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor di luar kendali individu tertentu. Putusan yang keluar kemudian memunculkan berbagai reaksi. Sebagian terdakwa dijatuhi hukuman, sementara sebagian lainnya memperoleh putusan yang lebih ringan dari harapan keluarga korban. Perbedaan antara ekspektasi publik dan hasil pengadilan menjadi sumber kontroversi baru. Banyak pihak merasa bahwa besarnya jumlah korban tidak tercermin dalam beratnya hukuman yang dijatuhkan. Di sisi lain, pengadilan berpegang pada pembuktian hukum dan pasal yang digunakan dalam dakwaan. Perdebatan mengenai rasa keadilan pun kembali muncul setelah putusan dibacakan. Meski demikian, proses persidangan menghasilkan satu hal penting, yaitu terbukanya berbagai fakta mengenai bagaimana sistem pengamanan pertandingan bekerja pada malam tragedi itu. Sidang memperlihatkan bahwa kegagalan tidak terjadi pada satu titik saja, melainkan tersebar di berbagai lapisan pengambilan keputusan. Dari perencanaan pertandingan, pengaturan stadion, koordinasi keamanan, hingga respon saat situasi memburuk, semuanya memiliki kontribusi terhadap tragedi yang terjadi. Fakta inilah yang kemudian menjadi dasar bagi berbagai rekomendasi perbaikan setelah kasus Kanjuruhan. Hingga beberapa tahun setelah tragedi terjadi, Kanjuruhan masih menjadi luka terbuka bagi banyak keluarga korban. Banyak dari mereka yang merasa bahwa proses hukum belum sepenuhnya menjawab pertanyaan tentang tanggung jawab moral dan institusional. Pengadilan memang telah menjatuhkan putusan kepada sejumlah terdakwa, tetapi perdebatan mengenai siapa yang paling bertanggung jawab masih terus berlangsung. Sebagian orang menunjuk aparat yang menembakkan gas air mata, sebagian lain menyoroti penyelenggara pertandingan dan operator liga. Ada pula yang berpendapat bahwa tragedi ini merupakan kegagalan sistem sepak bola nasional secara keseluruhan. Di sisi lain, tragedi ini mendorong berbagai perubahan. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap stadion-stadion di Indonesia. Standar keselamatan pertandingan mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar. Diskusi mengenai crowd management, jalur evakuasi, kapasitas stadion, dan prosedur pengamanan menjadi jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Pada akhirnya, tragedi Kanjuruhan bukan hanya cerita tentang satu pertandingan yang berakhir buruk. Ini adalah kisah tentang bagaimana serangkaian keputusan, kelalaian, dan kegagalan sistem dapat bertemu dalam satu momen yang mengubah hidup ribuan orang. Bagi keluarga korban, tanggal 1 Oktober tidak lagi sekedar tanggal dalam kalender. Bagi sepak bola Indonesia, Kanjuruhan menjadi pengingat bahwa keselamatan harus berada di atas segalanya. Dan bagi publik, tragedi ini meninggalkan satu pertanyaan yang mungkin akan terus dibahas selama bertahun-tahun. Apakah keadilan yang dicari para korban sudah benar-benar tercapai? Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.